sahabat GPIB dimanapun berada, dari Bumi Asama Lewang saya menyapa kita semua dalam program Morning Call GPIB. Kali ini sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah untuk sepanjang malam ketika kami boleh beristirahat dan ketika kami pagi hari ini boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh kesegaran. Kami hendak memulai aktivitas kami hari ini. Namun sebelumnya kami mau mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dimampukan untuk boleh melakukan firman ini di sepanjang kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan Allah, bersabdalah, kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Demikian firman Tuhan buat kita. Sahabat GPIB, ketika kita membaca firman Tuhan pagi hari, maka kita melihat sekali lagi begitu besar kasih Tuhan bagi umat pilihannya. Di ayat pertama bacaan kita terlihat dengan jelas bahwa bangsa itu sekali lagi melakukan pula apa yang jahat. Dari kejahatannya itu mereka menanggung hukuman 40 tahun lamanya. Mereka berada di bawah tekanan orang-orang Filistin. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka begitu saja. Ada pengharapan yang Tuhan taruh sebagai wujud kasih-Nya atas kehidupan umat percaya. Di ayat kedua, 3, dan 4 bahkan selanjutnya dikisahkan bahwa Allah menghadirkan seseorang yang dikhususkan olehnya untuk menyelamatkan bangsa itu dari tekanan orang Filistin. Proses di mana Allah menghadirkan seorang yang dikhususkan itu juga termasuk yang luar biasa. Dikatakan bahwa seorang yang kemudian dipakai Allah itu adalah seorang yang mandul, yang bagi manusia biasa mustahil untuk mendapatkan keturunan. Tetapi Tuhan Allah memakai yang mandul itu untuk menyatakan kasih karunia-Nya bagi orang pilihan. Dia menggunakan istri
dari Manoah untuk mengandung seorang yang kemudian menjadi nazir Allah, seorang yang dikhususkan oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat GPIB dimanapun berada, dari secuil kisah ini kita mau melihat kondisi kita sekarang, bahwa mungkin kita berada dalam tekanan kehidupan, dalam tekanan pergumulan keluarga, berada dalam tekanan perekonomian yang semakin hari semakin membingungkan. Tetapi dari kisah ini kita melihat bahwa sebenarnya tidak ada yang mustahil ketika Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah situasi dan kondisi yang terhimpit sekalipun, Tuhan selalu menyatakan kasih. Dia akan memakai orang-orang di sekitar kita untuk memperlihatkan bagaimana wujud kasih Tuhan yang tidak terhingga itu. Bangsa Israel yang seringkali berbuat jahat pun, mereka masih mendapat pengasihan Tuhan. Mereka yang terpilih, mereka masih mendapatkan pertolongan Tuhan dan akan terus mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena itu, untuk hari ini, pesan buat Bapak Ibu dan saya, ketika kita hendak memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, ingat bahwa tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Ketika kita menyerahkan hidup ini sungguh di hadapan Tuhan, ketika kita mengawali langkah-langkah hidup kita bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang mampu membendung berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yakinilah bahwa Tuhan selalu menyertai langkah hidup, bahwa Tuhan tidak pernah melihatmu jatuh tergeletak. Dia selalu menopang, Dia selalu hadir untuk menguatkan, memberkati dan menyertai langkah juang. Satu yang pasti, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang menjadi mustahil. Segala sesuatu Tuhan perkenankan terjadi supaya kita menjadi semakin dekat dengan Dia dan selalu belajar bahwa berkat yang dianugerahkan Dia tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri renungan ini dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman hari ini, firman yang menguatkan kami untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, untuk melihat bahwa kasih sayang Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, untuk meyakini bahwa tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kami ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu, biarlah sepanjang hari ini kami boleh melaluinya dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini doa kami Bapa, di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudari-saudara, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.